Perkenalkan, nama saya Meriana dengan NIM 210304148. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Sedangkan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Adapun sumber daya organisasi terdapat ada 5, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya fisik, yang ketiga sumber daya informasi, yang keempat sumber daya keuangan, dan yang terakhir sumber daya alam. Selanjutnya ada perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Adapun fungsi perencanaan, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Yang kedua, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan yang ketiga, menetapkan standar dan indikator keberhasilan. Selanjutnya ada pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja secara efektif dan efisien. Adapun fungsi pengorganisasian, yang pertama, mengalokasikan sumber daya dan menetapkan tugas serta prosedur. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi, garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan SDM. Yang keempat, menetapkan SDM pada posisi yang paling tepat. Dan adapun pengimplementasian, yaitu proses implementasian program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya baik. Fungsi implementasi yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada pengendalian atau pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan dengan sesuai target yang ingin dicapai. Fungsi pengawasan pengevaluasi, yang pertama, keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Dan yang kedua, melakukan tindakan korektif dan solusi atas adanya penyimpangan dan masalah yang terkait pencapaian tujuan dan target bisnis. Selanjutnya ada sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Adapun 4 gagasan GAD dalam manajemen, yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem intensif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Dan yang keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. 12 prinsip efisiensi Emerson. Yang pertama, tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. 2. Kegiatan yang dilakukan harus masuk akal dan realistis. 3. Adanya staf yang memiliki kualifikasi yang tepat. 4. Adanya kedisiplinan. 5. Diberlakukannya pemberian kompensasi yang adil. 6. Perlu adanya laporan dari setiap kegiatan secara tepat, akurat, dan terpercaya, sehingga diperlukan semacam sistem informasi atau akuntansi, pemerintah, perencanaan, dan pembagian kerja. 8. Adanya penetapan standar dari setiap pekerjaan, baik dari segi kualitas kerja maupun waktu pekerjaan. 9. Kondisi pekerjaan harus distandarisasi
standardinasi. 10. Kegiatan operasional harus juga distandardinasikan. 11. Instruksi-instruksi praktis tertulis harus dibuat secara standar. Dan yang ke-12, sebagai kompensasi atas efisiensi perlu dibuat rencana pemberian intensif. Dan yang terakhir, kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Kontribusi manajemen klasik ada 5. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. 2. Studi mengenai masa dan beban kerja. 3. Metode ilmiah dalam manajemen. 4. Dikenalnya fungsi-fungsi manajemen. 5. Prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya video tersebut yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon